begini, biar masyarakat tahu, kami bisa katakan kerusuhan ini korban kriminalisasi. Kenapa? Jadi 3 ahli yang diperiksa tanggal 26 secara terburu-buru, baru 1 yang bisa kami periksa, yang bisa mau hadir, yaitu ahli Trubus. Itu juga setengah main. Setelah itu tidak mau hadir lagi sampai hari ini. Dengan berbagai alasan kami tidak tahu, mungkin manusiawi karena harus mempertanggungjawabkan. Karena kami tanya pertanggungjawabannya. Karena keterangan dia sebagai ahli, maka Ruslan ditahan, dijadikan tersangka. Karena dia diperiksa itu semua ahli pidana, sampai yang dari Trisakti ini, yang orang Batak nih. Terus Trubus, satu lagi ahli bahasa yang hari ini harusnya datang katanya sakit. Ya. Jadi ini 3 kami minta pertanggungjawabannya. Karena pada tanggal 26 mereka mulai memberi keterangan mulai jam 10 katanya sampai jam berapa nggak selesai pada tanggal 26, sehingga pada malam itu dikeluarkan penetapan tersangka terhadap perusahaan Buton. Kalau dia tidak diperiksa pada waktu itu, tidak memberi keterangan, maka perusahaan Buton tidak akan pernah jadi tersangka. Ya, jadi kalau mereka tidak hadir hari ini, pertanggungjawaban tentu dengan Tuhan, karena dia disumpah. Memang pada waktu itu tidak disumpah, tapi di pengadilan. Nah, jadi biar masyarakat paham, misalnya ahli sosiologi hukum katakan Jokowi turun misalnya, ya kurang lebih begitu. Itu yang dikatakan Ruslan. Itu katanya membuat hoax atau onar. Kami tanya, apa kata-kata supaya tidak menyatakan onar? Ya, Jokowi jangan turun katanya. Nah, kami bilang Jokowi pasti turun. Tinggal kapan tahunnya kan? Emang ada Ruslan bilang Jokowi besok turun? Jokowi harus kita turunkan langsung besok, kan tidak ada. Nah, jadi ulah daripada ahli ini yang menyatakannya hoax, ini bikin onar segala macam, maka dia jadi tersangka. Nah, hari ini ahli bahasa harusnya datang. Kami akan tanya lagi, dari mana kalimat-kalimat Ruslan itu yang mengatakan bahwa itu bisa membuat onar dan hoax? Kalau ada dihapuskan dong dari kata-kata tata bahasa kita, kamus hukum. Lah kalau bilang turun itu, saya rasa di tukang baju biasa, Bu, turunkan dulu baju Ibu. Kan turunkan harga biasa. Kenapa itu jadi masalah? Itu misalnya. Jadi ini kita tunggu sebetulnya permainan ini. Jadi tidak hadir hari ini, kita tunggu minggu besok. Sayangnya hakim sudah menentukan sikap. Kalau 2 minggu lagi nggak datang si ahli bahasa maupun sosiologi, maka tidak bisa turun dalam persidangan. Bagaimana perbuatan mereka mentersangkakan Ruslan Buton? Kalau ahli sosiologi sudah katakan, saya ditanya, dikasih pertanyaan, saya jawab. Ketik sendiri katanya. Setelah itu diserang kepada penyidik. Setelah itu penyidik bilang kurang, dia tambahin lagi. Jadi dia menjawab sesuai dengan keputusan penyidik. Ini terbukti menjadi fakta dalam persidangan. Nah, kalau dia menyatakan apa sebenarnya, Ruslan ini nggak pernah jadi tersangka. Karena membuat surat kepada seorang presiden, itu hak seorang kok. Nggak dilarang, ada nggak larangan? KUHP atau apa? Tidak boleh membuat surat kepada presiden, ada nggak? Nggak ada kan? Ya kita ngomong sama Tuhan bebas-bebas saja. Hanya saja inilah dipelintir oleh kelompok-kelompok tertentu yang seolah-olah mereka mengatakan pro kepada si A, ini dikatakan anti. Jadi ini politiknya lebih besar. Nah, jadi dengan tidak hadir hari ini, mudah-mudahan 2 minggu lagi dia hadir sehingga bisa mengungkap pada persidangan bagaimana dia di BAP itu ahli bahasa, kalau ahli sosiologi sudah pasrah dia. Saya tunjukkan apakah seperti ini buktinya. Dia bilang beda, karena yang dia tidur, sementara faktanya bangun kertasnya. Begitu juga suara, dia bilang tidak ada harimau-harimau, hanya harimau singa, berbeda dengan yang diputarkan. Bayangkan seorang ahli memberikan pendapat hukumnya terhadap apa yang tidak pasti. Nah ini terjadi tersangka. Ini contoh nih, kasihan nih. Ya badannya gede gini aja ditersangka, cuma yang kecil-kecil kan gitu. Nah, apalagi? Kalau dia hakim harus kasih ini putusan bebas. Ya kan udah jelas yang 3 ini katakan tersangka. Lah, memang apa yang jadi fakta di persidangan itu yang dipertimbangkan. Faktanya 3 nggak datang, bagaimana? Ya harusnya bebas Ruslan. Jadi secara formil Ruslan menjadi tersangka itu penuh apa namanya? Ya ada keinginan tertentu lah, saya bilang kalau rekayasa salah saya jadi tahu isi otaknya. Nah ini ada keinginan tertentu terbukti kata ahli Pak Trubus ya namanya kan. Nah, dia bilang saya udah jawab Pak, kasih ke penyidik bilang berubah lagi, dia tambah lagi. Jadi kan sesuai dengan penyidik. Itu contoh. Hadir kalau tidak dipanggil pengadilan tidak hadir itu ada pidananya sebenarnya. Sama kayak kita nggak dipanggil polisi nggak datang kan
Bisa, cuma kami nggak mau main di situ lah. Nah, ahli sudah dipanggil secara layak nggak hadir. Hakim sudah kasih toleransi. Kalau Pak Trubus ini sudah 3 kali persidangan. Kalau bahasa, kalau nggak salah hari ini atau yang kemarin. Nah, alasan sakit. Jadi minggu 2 minggu lagi dikasih kesempatan oleh majelis, ketua majelis. Nah, kalau tidak ya sudah selesai. Nah, ujungnya harusnya Ruslan bebas. Pertanyaan terakhir Bang, harapan-harapan Abang dengan persoalan seperti ini yang bergantung kepada saksi ini berarti ini secara tidak langsung. Jadi gini, saya tariklah apa kata Pak Listio, Jenderal Polisi kita kan, Kapolri. Siapa aja yang laporan ITE harus ada kerugian langsung. Yang laporkan Denny sama namanya? Ali Fahmi, orang cyber Indonesia, Rubu Anas, Produsen, apa kerugian dia? Nggak ada. Jadi dengan Pak Listio sudah katakan, yang melaporkan harus ada kerugian, udah bebas harusnya, nggak usah lanjut persidangan ini. Harusnya yang melaporkan siapa? Ya tentu Pak Jokowi dong. Atau Pak Jokowi kasih kuasa kalau dia merasa rugi kan. Bukan manusia ini. Kalau warga negara mungkin lebih dulu saya warga negara Indonesia dari dia. Karena saya lebih dulu lahir gitu loh. Nah, jadi itu harusnya bebas. Oke. Tadi ada Ruslan waktu sudah kedua kali kemalangan. Sebelumnya istrinya tahun 2020, kemarin ayah kandungnya meninggal. Jadi kita sudah mohon ajukan surat, hanya mungkin ada kececer apa segala macam, terpaksa kami ajukan ulang lagi supaya menjadi lengkap dalam berita persidangan. Penundaan waktu itu memang karena ayah Ruslan memang meninggal, memang betul meninggal kan gitu. Kedua, nah kan ketentuan negara juga, semua orang harus punya KTP. Punya KTP itu artinya apa ya, dibawa-bawa kan gitu. Nah, kena oleh polisi KTP-nya dibikin jadi barang bukti, disita KTP-nya. Nah, jadi sementara Ruslan ini kan sedang menjalani penangguhan penahanan. Nah, dia kan mau pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau nggak ada KTP masuk lagi dia nanti. Ah, kemana-mana nggak bawa KTP nanti pidana lagi. Nah, jadi tadi kita mintalah KTP-nya untuk dipergunakan. Dan yang mulia katakan akan memusyawarahkan dengan hakim yang lain sehingga nanti persidangan berikutnya akan ada penetapan sehingga Ruslan bisa mau kemana-mana. Persidangan saya sejak keluar dari mendapatkan penangguhan tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan detik ini saya baru menjalani sidang secara langsung sekitar 4 kali ya, kurang 4 kali. Artinya banyak waktu jadwal persidangan itu tertunda dengan berbagai macam alasan. Tetapi secara umum alasan yang menjadi ketidakjadian daripada pelaksanaan sidang ini adalah ketidakhadiran daripada saksi ataupun ahli. Nah, ini menjadi sebuah persoalan yang sangat merugikan saya. Kenapa? Waktu saya di sini banyak tersita hanya untuk menunda-nunda persidangan. Nah, kita bisa bayangkan kalau saya yang menunda persidangan seperti apa prosesnya. Nah, ketika ahli ataupun saksi yang dihadirkan menunda-nunda persidangan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini semestinya saya sangat berharap hakim juga bisa jeli melihat dan jaksa juga bisa jeli melihat bahwa ini sudah tidak bisa dipaksakan karena ahli-ahli yang harus dihadirkan ternyata beberapa kali dipanggil tidak hadir. Itu suatu pertanyaan yang besar dan harus berani bersikap. Jangan sampai nanti saya hanya menjadi korban. Gitu. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan hakim jeli melihat ini, mengambil langkah atau mengambil keputusan bahwa sidang ini tidak perlu diperpanjang, langsung diputuskan. Gitu. Biar saya juga, yang menjadi persoalan adalah anak-anak saya menjadi korban. Anak-anak saya sekarang terlantar. Kenapa saya katakan terlantar? Anak saya yang perempuan sekarang sudah tidak mau sekolah, kelas 3 SMK. Anak saya yang kuliah di Ternate sana, sekarang juga udah di DO. Ternyata saya tidak tahu, tidak monitor ke sana, sampai dia sudah nggak mau kuliah gitu. Karena apa? Mungkin kurang pengawasan, kurang perhatian dan lain sebagainya. Jadi ini suatu kezaliman itu. Kalau misalkan segera diputuskan, kalau memang hakim ataupun ahli yang tidak bisa hadir, itu berarti harus berani bersikap bahwa ini sudah tidak bisa dipaksakan untuk persidangan. Harus diputuskan, saya harus bebas. Sudah berapa kali nggak hadir nih, Bang? Kalau ahli sosiologi yang saya tahu sudah 3 kali sekarang. 3 kali sekarang sudah ada.